Kalau di sini 10 kecamatan. Karena apa? Kata ketua kecamatan, lah ya wong gua jadi SK dikukuhkan oleh camat kok. Gak pernah ketua kota Madia mengesahkan kami sehingga dianggap temu karya yang internal, dikukuhkan dilantik internal. Ada kalanya ketua kecamatan tidak kenal dengan ketua kelurahannya. Ada kalanya ketua kabupaten atau wali kota Madia tidak kenal dengan ketua kecamatannya karena terputus. Tapi hari ini dengan ADART baru, yakin karena ketua kota, ketua kecamatan akan memberikan SK pengesahan sehingga kenal siapa yang diangkat, siapa yang dikukuhkan sebelum dilantik. Makanya wajib hukumnya temu karya, temu warga harus dihadiri oleh satu tingkat di asasnya. Bahkan sebelum temu karya, sebelum musyawarah warga, karang tanah kelurahan atau desa, wajib hukumnya meminta dulu persetujuan ke satu tingkat di atasnya. Wajib hukumnya. Ada satu tingkat di atasnya tahu. Dan bahkan memberikan pengesahan. Silahkan mau dilaksanakan temu karya. Kalau dulu kan enggak. Tahu-tahu mengundang aja. Kakak satu tingkat dan mau hadir mau enggak, bodo amat. Hari ini wajib mengikuti. Ya, sampai situ jelas ya. Jadi ada 3. Permendagri, Permensos, ADART. Itu payung hukumnya itu. Permendagri nomor 18 tahun 2018, Permensos nomor 25 tahun 2019, ADART secara nasional. Tutup di situ. Kalau saya di Subang ada Perbu nomor 66 tahun 2021 kemarin disahkan. Nah kalau di wali kota Madia Tasik belum. Tapi menguatkan kepada posisi lokal agar teman-teman desa kelurahan dibuatkan anggarannya oleh pemerintah daerah, teman-teman kecamatan dibuatkan anggarannya oleh pemerintah daerah, kabupaten juga sama. Maka ada akhir perbu untuk payung hukum lokal. Kalau di kota Madia Tasik belum ada. Jadi baru 3 payung hukum itu. Nah monggo lebih baik kita interaksi dan sosialisasinya lebih kepada 2 arah, tidak satu arah. Saya lebih banyak bicara, tapi teman-teman dan sahabat-sahabat, kawan-kawan juga kita sharing. Mohon maaf, bukan saya pakar, bukan saya ahli, dan bukan saya lebih bisa. Kebetulan saja mungkin informasinya saya dapat lebih dulu daripada teman-teman kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya. Saya yakin lah yang hadir di tempat ini juga adalah orang-orang yang sudah biasa bergelut di Karang Taruna dan lebih paham daripada saya. Itu barangkali Mang Heri inti poin-poinnya saja dulu sambil kita diskusi. Mang Heri moderatori. Kalau yang bisa saya jawab ya kita jawab, yang enggak ya kita sharingkan. Pada pokok prinsip yang pokok tentang organisasi itu. Nanti kita sharing lebih banyak apa sih yang terjadi di kelurahan, di kecamatan, regulasinya apa sih yang hari ini, kendalanya apa sih yang hari ini. Nah ini yang menjadi pokok-pokok persoalan itu. Kalaupun tadi terkait saya bisa 2 periode, ya itu internal saya. Dan Mang Heri juga mudah-mudahan bisa 2 periode. Gitu ya. Tinggal bagaimana baik-baik sama 10 ketua kecamatan atau bila perlu dengan kelurahan-kelurahannya. Kalau saya kebetulan 30 kecamatan, 253 desa dan kelurahan. Kalau sini kan cuma 10 sama 26. 96 desa. Yang 9 desa. Kelurahan. Nah itu, monggo teman-teman silahkan untuk sharing, untuk membahas tentang organisasi ini. Pada pokoknya regulasinya itu saja. Permendagri, Permensos, dan ADART. Di dalamnya isinya ya hampir seperti itu. Yang lebih mendetil memang di ADART. Adalah PDF-nya. Nanti kita sharing di situ. Terkait dengan aturan main, role terhadap organisasi ini seperti apa. Nah, itu barangkali sebagai titik awal pembahasan kita pagi ini, siang ini, mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita untuk silaturahmi lebih lanjut. Mangga Mang Heri untuk didiskusikan. Oke, terima kasih Pak Sekjen atas arahan dan juga apa yang telah disampaikan karena ini cukup penting. Nah, akhirnya ADART di tahun 2020 ini menjadi sebuah pelnik ke kawan-kawan semuanya. Ada beberapa provinsi, kota, kabupaten yang memang penuh dinamika terkait menafsirkan dari apa yang ada di ADART. Nah makanya ketika Karang Taruna Kota Tasikmalaya 2019 dilantik, lahir regulasi, muncul COVID, dan ini masalah besar bagi kami tentunya. Kita
merencanakan 1 tahun di penguatan organisasi, bagaimana 69 kelurahan ini bisa ada pengurus dulu. Tapi karena COVID-19, jangankan bisa kita kumpul seperti ini kan gitu. Pelurahnya tidak mengizinkan kita untuk berkumpul-kumpul seperti ini. Makanya hampir 1 tahun KRI dengan adanya COVID, nah ini menjadi wabah nasional tentunya, dan ini juga perlu kita ketahui bersama bahwa penguatan organisasi ini baru bisa rampung di tahun ini. Di tahun 2021, 69 kelurahan, walaupun sekarang ada beberapa karangtaruna kelurahan yang sudah mepet di masa bakti yang sudah hampir habis ya, seperti itu. Kemudian kita mendapatkan ADART di tahun 2020 tersebut dengan penuhnya dinamika dan penuhnya dengan permasalahan-permasalahan di berbagai kota kabupaten di wilayah seluruh Indonesia tentunya Kang Heri ya. Ini menjadikan sebuah pertimbangan bagi saya sebagai ketua kota, bagaimana kita menahan dulu meng-share terkait ADART tersebut. Saya akan menjalankan ADART ini, saya sudah memberikan izin kepada Ketua Provinsi waktu itu Manggana, Ketua Provinsi mohon izin untuk Tasik, sepertinya kita tidak akan memberikan mentah-mentah ADART ini karena ditakutkan multitafsir dan nantinya menjadi dinamika yang luar biasa di Kota Tasikmalaya. Kita akan mensosialisasikan ADART ini ketika kami sudah mendapatkan sosialisasi dari tingkat provinsi seperti itu. Dan baru sekitar 4 bulan kebelakang ya, ketika Rakorwil di Pangandaran kita mendapatkan sosialisasi itu. Sinergi dengan apa yang kita rencanakan setelah penguatan organisasi, sudah 69 ter-SK dan ada pengurusnya di tiap kelurahan. Hari ini di tahun ini tentunya kita akan menguatkan di sisi SDM. Mohon maaf karena banyak sekali kader-kader kita yang bangga dengan memakai atribut Karang Taruna tetapi tidak paham tentang filosofi Karang Taruna, tidak paham tentang tupoksi Karang Taruna, dan terkadang ada yang terpilih jadi ketua Karang Taruna bingung harus seperti apa. Inilah permasalahan kita. Tanpa teman-teman semuanya mustahil ini bisa terwujud. Tanpa kawan-kawan semua di tingkat kelurahan dan kecamatan, tidak akan mungkin Karang Taruna ini bisa menjadi besar. Karena besarnya Karang Taruna adanya teman-teman di tingkat kelurahan dan kecamatan, terutama untuk tidak semua. Kawan-kawan semuanya, hari ini di tahun ini, jangankan kecamatan dan kelurahan, mohon maaf, untuk pengurus kota saja kita belum ada sosialisasi secara penuh terkait dengan regulasi ini. Makanya sebelum di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, setelah kegiatan ini kita akan sosialisasi di tingkat kota. Saya berharap adalah setiap pengurus kota yang mewakili setiap wilayahnya itu bisa mewakili, minimalnya ada teman ngopi, ngobrol segala macam, itu bisa disosialisasikan kepada teman-teman sebelum acara yang memang kita sosialisasikan secara resmi. Kita merencanakan di tahun ini ada sosialisasi terkait ADART ini di tiap-tiap kecamatan. Enggak, pesertanya kan pasti di tiap kelurahan dan kecamatan. Nanti kita bisa olah, dan di tahun ini juga kita rancang bagaimana hari ini kita ada pola kaderisasi yang jelas gitu. Minimalnya atau jadi ketua, jadi anggota Karang Taruna teh ada apa namanya, ada pelatihan apa dulu gitu kan hari ini. Ini juga karena kemarin saya secara di provinsi juga tulus ya banyak dari Wakabid bidang penguatan SDM di tingkat provinsi, dan ini juga menjadi tugas kami, saya berenangnya di provinsi, bagaimana hari ini kita membuat kurikulum kaderisasi buat Karang Taruna seperti itu. Mohon didukung oleh Pak Sekjen juga, karena program utama saya itu bagaimana menguatkan kader hari ini. Penguatan kader ini penting, bagaimana kita menyiapkan kader kita bukan untuk hari ini saja, tetapi bagaimana menyiapkan kader kita untuk yang akan datang tentunya. Ada di teman-teman semua. Nah teman-teman semuanya, itulah paparan tadi yang disampaikan, walaupun tadi disentil 2 periode asa ya meninggalnya. Ya, hari ini tugas saya adalah menyiapkan infrastruktur organisasi supaya tahun depan, periode nanti itu sudah infrastrukturnya sudah ada, infrastrukturnya sudah siap, SDM-nya juga sudah siap. Siapapun ketuanya mangga. Tinggal kita melanjutkan perjuangan hari ini, karena hari ini terus terang kita banyak hal yang menjadi tantangan kita, bagaimana membentuk Karang Taruna di tingkat kecamatan terkait SDM.
Karang Taruna lahir tahun 60, 26 September tahun 60, tetapi pemuda hari ini sudah tidak mengenal Karang Taruna. Saya berharap dengan adanya teman-teman di pengurus Karang Taruna Kelurahan dan Kecamatan hari ini, kaderisasi harus tetap berjalan sehingga Karang Taruna betul-betul bisa kokoh, bisa kuat dan juga bisa besar, sehingga bisa berkontribusi positif buat bangsa ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah kawan-kawan semuanya, dari apa yang tadi dipaparkan oleh Sekjen Provinsi Karang Taruna Jawa Barat, mangga kita sharing saja sebelum nanti ada hiburan juga, karena hiburan ini juga ada di antaranya teman-teman pengurus Karang Taruna yang akan tampil nanti di menghibur kita semua. Jangan dulu pulang nanti ya. Maka silakan dari kecamatan mana, dari absen dulu ya, absen dulu. Saya ingin absen dulu nih. Paling banyak ada apresiasi dari Wakabir yang Nanda. Dari kecamatan Ciberem. Jom Ciberem. Ada Taman Sari. Ini yang dari Kawalu, mana Kawalu? Kemudian dari Bungur Sari.